Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A Indralaya akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami yang berjudul Mengendarai Gelombang Inovasi Fintech, Fintech, Paten, dan Kinerja Bank. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Amira Fetriana. Selanjutnya ada Mentari Kikim, Reni Ayu Puspita, Eka Fitriani, Salsa Dimaya Yangsari, Silvianti, Sivia Ayu Nugraini, dan Sri Wahyuningsi. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai tujuan akan disampaikan oleh Salsa Dimaya Yangsari. Kepada Salsa saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, tujuannya untuk mengukur inovasi fintech di berbagai dimensi. Yang kedua, untuk menilai berbagai dampak yang berbeda pada setiap kinerja banknya. Yang ketiga, untuk mengukur kinerja bank dan analisis empiris komprehensif dari perkembangan fintech pada kinerja bank yang dilakukan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salsa atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu materi manfaat penelitian akan disampaikan oleh Mentari Kikim. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Melanjutkan penjelasan rekan saya sebelumnya, di sini saya akan memaparkan tentang manfaat dari penelitian ini. Yang manfaat itu sendiri ada dua. Yang pertama itu manfaat teoritis. Nah, untuk manfaat teoritis, penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman mengenai fintech dan pengembangannya pada siapapun yang membacanya. Kemudian yang kedua itu manfaat praktis. Nah, untuk manfaat praktis ini, penelitian ini itu diharapkan untuk bisa memberikan informasi yang kemudian nantinya dapat membantu dalam pengaplikasian fintech di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mentari. Selanjutnya yaitu materi metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Silvianti. Kepadanya saya silahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, selanjutnya adalah bagian mengenai metodologi penelitian. Pada bagian inilah akan memperkenalkan data dan ukuran mengenai kinerja bank, perkembangan industri fintech, dan teknologi kemampuan serta paten fintech. Untuk yang pertama itu mengenai data penelitian dan sumbernya. Yang pertama, kinerja bank. Data dari 120 bank periode tahun 2003 sampai 2018. Termasuk ada 12 bank umum saham gabungan, 3 kebijakan bank, 5 bank umum milik negara, dan 100 bank umum kota. Kemudian yang kedua mengenai pengembangan industri fintech. Itu datanya dari tingkat perusahaan di China Fintech Enterprise Database yang diperoleh yaitu sebanyak 12.846 sampel selama tahun 2003 sampai 2018. Kemudian yang ketiga mengenai kemampuan dan paten fintech. Itu dari data paten Kantor Kekayaan Intelektual Negara Cina dari tahun 1985 sampai 2018. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Reni Ayu Puspita. Kepadanya saya silahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah persamaan penelitian. Pada persamaan penelitian ini, Al-Kahtani et al. 2016, Beck et al. 2013a, Lee dan Lee 2019, yang mendefinisikan komponen indikator CAMEL berdasarkan rasio total modal CAR, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman kotor NPL, rasio biaya terhadap pendapatan TI, laba atas aset atau ROA, dan rasio aset likuid terhadap total simpanan atau LTD, di mana CTI dan ROA mengukur efisiensi dan profitabilitas manajemen. Kemudian CAR, NPL, dan LTD masing-masing mewakili risiko struktur aset bank, risiko kredit, dan risiko likuiditas, dan biasanya digunakan dalam kombinasi untuk mengukur risiko operasional bank secara keseluruhan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Reni Ayu Puspita atas pemaparan materinya.
Materi selanjutnya yaitu mengenai fokus penjelasan pada pengukuran akan disampaikan oleh Sivia terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan oleh Eka. Kepada mereka saya silahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fokus penjelasan dan pengukuran kinerja. Nah, pada fokus penjelasan dan pengukuran kinerja ini kita akan lebih memahami tentang data dan metodologi empiris. Bagian ini memperkenalkan data dan ukuran kinerja bank, perkembangan industri vintage, dan teknologi kemampuan. Nah, dalam data ini terdapat 4 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu kinerja bank. Nah, pada kinerja bank ini kami mengumpulkan data untuk 5 komponen indikator CAMEL dari database Bank Fokus. Selama tahun 2003 sampai 2018, terdapat total 120 bank yang ada selama seluruh periode, termasuk 12 bank umum saham gabungan, 3 kebijakan bank, 5 bank umum milik negara, dan 100 bank umum kota. Total aset mereka menyumbang lebih dari 80% dari seluruh sektor perbankan Cina pada tahun 2017. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai pengembangan industri vintage. Studi ini menggunakan data tingkat perusahaan untuk membangun indeks pengembangan vintage. Data tentang perusahaan vintage ini dikumpulkan secara manual dari China Vintage Enterprise Database atau Vintage Beta. 4 database ini menyaring perusahaan berdasarkan bisnis mereka dan mengklasifikasikannya ke dalam 14 kategori. Namun, 14 klasifikasi ini tumpang tindih dengan klasifikasi Komite Basel Pengawasan Perbankan atau Basel Committee on Banking Supervision. Kami mengumpulkan informasi industri vintage ini secara manual termasuk nama perusahaan, tanggal pendirian, terdaftar modal, dan cara pembiayaan dari vintage beta, dan memperoleh 12.846 sampel selama tahun 2003 sampai 2018, sehingga pengembangan vintage ini diukur pada 4 dimensi, yaitu total perusahaan yang didirikan, modal terdaftar, jumlah peristiwa pembiayaan, dan jumlah pembiayaan. Nah, menimbang bahwa makalah ini menyusun indeks pengembangan vintage dengan menggunakan database vintage beta untuk pertama kalinya dan bahwa yang terakhir mungkin memiliki kelalaian, kami juga menggunakan indeks inklusi keuangan digital Universitas Peking dan Vintage Index Baidu untuk pemeriksaan ketahanan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sivia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang ketiga, yaitu kemampuan dan paten fintech. Nah, di sini setelah melihat jurnal yang sudah kami diskusikan, bahwasanya mereka itu mengumpulkan data paten terutama dari kantor kekayaan intelektual negara Cina yang secara teratur menerbitkan lengkap dokumen paten dan memberikan informasi paten. Kemudian mereka juga memiliki nama khusus untuk perusahaan fintech dan bank, sehingga mereka memilih semua aplikasi paten berdasarkan daftar nama dari tahun 1985 hingga 2018. Nah, kemudian mereka menghilangkan paten desain dan memperoleh 23.606 dan 2.848 paten masing-masing diberikan kepada perusahaan fintech dan bank. Nah, di sini mereka juga pertama-tama menghitung jumlah kumulatif dari aplikasi paten di setiap tahun dilambangkan sebagai kuantitas paten tahunan dan mengubah nilai-nilai tersebut menjadi log-term dan dalam regresi. Nah, di sini juga mereka menghitung kualitas paten tahunan sebagai klaim paten rata-rata yang dilaporkan langsung oleh kekayaan intelektual negara Tiongkok dan Tiongkok kantor. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir, yaitu terdapat strategi empiris. Nah, di sini dalam jurnal tersebut untuk menjelaskan potensi masalah endogenitas, heterogenitasitas, dan korelasi dalam data, kami mulai dengan sistem 2 langkah. Yang pertama itu menggunakan estimator GMM dinamis, kemudian untuk yang kedua mereka itu menerapkan model ambang panel dinamis untuk mengeksplorasi kemungkinan hubungan non-linear antara pengembangan fintech dan kinerja bank. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas
kepada Eka dan Sivia atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Sri Wahyuningsih. Kepadanya saya silahkan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Jadi saya akan menyampaikan mengenai hasil penelitian yang dibagi menjadi 4 poin. Poin pertama itu mengenai peran pengembangan industri fintech. Nah, jadi perkembangan industri fintech itu memiliki dampak yang signifikan terhadap setiap komponen di dalam CAMEL, yaitu modal, kualitas aset, efisiensi manajemen, kekuatan pendapatan, serta rasio likuiditas. Perkembangan fintech itu berpengaruh positif signifikan terhadap rasio modal. Inovasi fintech itu dapat berperan dalam meningkatkan perlindungan modal. Selanjutnya, perkembangan fintech ini akan tetapi itu diikuti juga dengan berdampak pada penurunan kualitas aset dan profitabilitas yang memburuk karena persaingan yang berlebih. Persaingan yang semakin ketat itu mengikis tingkat simpanan dan produk investasi bank, yang juga mendorong bank menurunkan standar pinjaman yang mengarah pada risiko kredit yang lebih besar. Yang kedua itu ada heterogenitas perkembangan industri fintech. Jadi, bank dengan karakteristik yang heterogen dapat memberikan respon berbeda dalam menghadapi inovasi fintech. Tidak seperti bank komersial lainnya, PB dan SOCB dibebani dengan tanggung jawab sosial tertentu, karena mereka berkewajiban untuk membiayai proyek-proyek pemerintahan dan perusahaan milik negara. Nah, PB dan SOCB ini relatif kurang dalam kinerja mereka ketika menghadapi tantangan inovasi fintech. Yang ketiga ada peran kemampuan fintech. Jadi bagian ini itu membahas mengenai peran kapabilitas fintech dalam kinerja bank. Semakin besar jumlah dan kualitas paten itu semakin baik perlindungan modal dan hasil efisiensi manajemen. Jadi inovasi fintech mengarah pada perlindungan modal yang lebih baik, efisiensi manajemen, dan likuiditas sekaligus menghasilkan penurunan kualitas aset serta profitabilitas. Kemudian poin terakhir itu ada dampak non-linier dari perkembangan fintech. Jadi peneliti itu memperluas cakupan analisis dengan menyelidiki efek batas ukuran bank pada hubungan antara pengembangan fintech dan kinerja bank. Jadi perkembangan fintech itu cenderung menghambat kinerja bank ketika ukurannya kecil, namun cenderung mendorong kinerja bank ketika ukuran bank tersebut mencapai tingkat tertentu. Selanjutnya, tren ini itu terutama terlihat dalam kasus efisiensi manajemen, profitabilitas, dan sebagian besar dimensi pengendalian risiko. Fintech itu memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap return on asset ketika ukuran bank itu relatif kecil, menunjukkan hal ini menghambat profitabilitas bank kecil. Pengembangan fintech itu mengurangi risiko yang berasal dari struktur aset dan leverage keuangan jika skala bank lebih besar dari tingkat ambang batas tertentu. Akan tetapi sebaliknya, pengembangan fintech itu akan meningkatkan risiko leverage dan likuiditas jika skala bank lebih kecil dari ambang batas tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sri Wahyuningsih atas materi yang dipaparkan. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari analisis yang telah kami jabarkan. Metode yang pertama yaitu metode lama tidak cukup untuk menangani tuntutan teknologi lembaga keuangan. Fintech hadir untuk mengisi celah ini. Yang kedua yaitu perkembangan fintech secara signifikan mempengaruhi berbagai aspek kinerja bank termasuk cakupan modal, kualitas aset, efisiensi manajemen, daya laba, dan rasio likuiditas. Selanjutnya yaitu semua bank secara alami harus waspada terhadap risiko persaingan di pasar pinjaman mereka. Bank kecil harus memanfaatkan fleksibilitas mereka untuk secara aktif menggunakan teknologi seperti awan data dan infrastruktur yang disediakan oleh perusahaan fintech untuk mencapai rekayasa ulang proses bisnis dan peningkatan inovasi. Sedangkan bank besar dengan akumulasi modal dan teknologi harus menggunakan aset mereka untuk mempromosikan integrasi mendalam teknologi dan layanan keuangan dengan mendirikan anak perusahaan fintech mereka sendiri, atau setidaknya pengembangan kemampuan fintech mereka sendiri dengan penuh semangat. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan itu dapat bermanfaat
kepada yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.